Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak, salam travel, salam bahagia. Oke, hari ini kita jalan-jalan sore ya. Jalan-jalan sore ini insya Allah jam 4 ya. Dan ini nanti akan kita, kalau sore itu kan iyup ya. Kalau sore itu sudah matahari sudah ini mendung juga, jadi matahari tidak terlalu tinggi, tidak panas. Oke, hari ini saya akan cerita pengalaman tentang pembuatan kolam sawah dan sirkulasinya bagaimana dan seperti apa ya. Nanti coba kita shoot aja, langsung ganti kamera depan belakang. Yuk, set. Oke kawan, kita berada di sawah seperti biasa. Hari ini kalau tidak nyawahi tidak afdol ya. Kita ke sawah nyantai ya, lihat-lihat lah ya. Saya itu tiap hari kalau nggak keluar itu gatel rasanya ya. Jalan-jalan ke sawah atau jalan-jalan ke teman-teman, bikin konten atau bagaimana itu karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi hampir tiap hari jalan-jalan. Ya kerja sih, itu namanya kerja ya. Oke, kali ini yang saya bahas itu kolam budidaya ikan koi itu. Ini menurut ya, satu menurut pengalaman, dua menurut kita dari beberapa senior gitu aja, senior perkoian. Jadi gini, kolam itu harus ada kurasannya atau tempat pembuangan air ya. Ini kayak saya tunjukkan ya, arahnya itu adalah utara ya, utara atau ngalor. Sedangkan ke sana adalah selatan ya. Ya, di saya ini menghadap ini, sana itu barat ya, menghadap ke barat. Terus apa yang saya bahas di sini adalah kurasan itu yang baik ya, yang baik ya. Yang baik itu adalah di pojok utara, mojok utara ke barat gitu ya, di sana arahnya ya. Itu ya, yang baik itu seperti itu. Kenapa? Karena menurut survei amonia itu akan ikut arah angin ya. Angin itu kan 80 sampai 90% itu angin itu arahnya ke utara, mojok ke barat. Istilahnya barat daya lah ya. Jadi amonia itu akan mengumpul di utara, di arah barat daya, karena mengikuti arah angin. Kalau tidak percaya ya, ini nanti kita jalan saja ke sana ya. Ini kurasannya ada di sebelah kidul atau selatan. Di sini bersih ya. Ini kurang, menurut saya kurang ya. Kenapa kurang ya? Seharusnya kurasannya di sana, di arah utara. Tapi karena di sana tidak mungkin untuk dikasih kurasan, ya udah akhirnya kurasannya tetap di selatan. Tidak mungkinnya bagaimana ya, macam-macam ya. Tidak mungkin karena sungainya terlalu dangkal atau sumbang. Bahasanya di sini, bahasanya wong Blitar itu sungainya untuk pembuangannya sumbang, lebih tinggi sungai daripada kolamnya. Jadi kolam membuang ke sungai tidak bisa gitu loh. Jadi otomatis malah harus membuang di arah lain gitu. Nah di sini kan sungai ini harusnya pembuangannya kan ke sini, tapi karena ini sungainya lebih tinggi atau sama, itu jadinya malah pembuangannya itu tidak bisa di utara ya. Sumbang bahasan. Jadi kalau menguras itu tidak maksimal, tidak bisa sampai bersih. Akhirnya kurasannya berada di selatan, di sana ya. Kelihatan kan itu pipanya, itu pipa 4 dim. Karena ternyata amonia itu akan selalu ke, atau kotoran atau amonia atau apa aja itu sisa-sisa makanan atau
daun-daun itu akan mengikuti arah angin menuju ke utara ya. Utara barat daya ya. Utara agak ke barat. Ini saya tunjukkan ya, di daerah sini itu lebih kotor. Ya, ini mungkin kalau di kolam filter nggak masalah, kurasannya di mana aja. Karena kolam filter kan rata-rata kecil dan pompanya besar gitu kan. Beda lagi kalau kolam sawah. Ini kan tempatnya luas dan tempatnya luas dan nggak ada sirkulasinya kan ya. Adapun sirkulasinya dari pompa itu kecil ya. Nah seperti ini. Di sini di pojok sini kotor ya. Itu ada apa aja ya? Rumput, ada sampah. Ini lebih kotor kalau di pojokan sini. Nah itu nanti di bawahnya juga ada lumpur, bekas-bekas kotoran ikan atau lumpur endut ya, apa bahasanya endut itu adalah apa ya, endut itu lempung endut, saya lupa. Endut itu bahasa Indonesianya adalah lumpur, maaf ya, lumpur ya. Akan banyak lumpur di bawah di arah sini ya. Lumpurnya akan banyak di sini ya. Karena lumpur itu meskipun di dalam air akan ngikuti arah angin ke pojokan barat daya sini. Seharusnya ini dikasih buangan ke sini ya. Seharusnya ada buangan ini ya. Tapi ini belum ada. Ini karena tidak bisa membuang ke sungai. Kalau di sini terlalu tinggi, sumbang istilahnya gitu. Nanti akan kami akali ya, diakali bisa, yaitu dengan cara seperti kolam filter itu kan ada skimmernya ya. Ini juga bisa. Di atasnya, di atas terus dilobangi plastiknya terus dibuang ke sungai. Jadi itu kurang maksimal karena amonia yang di bawah tidak ikut ya, yang berupa lumpur, bekas-bekas makanan atau kotoran ikan itu tidak ikut ya, tapi minimal yang berada di atas, amonia atau kotoran yang ngambang di atas melayang itu bisa kesedot, kebuang melewati skimmer. Istilahnya kalau di kolam filter skimmer lah ya. Jadi setiap digrojok atau setiap dikasih air nanti akan buangannya di sini. Istilahnya skimmer ya, bukan tempat kurasan ya. Kalau tempat untuk menguras itu tetap harus bisa tuntas, yaitu berada di kidul, berada di arah selatan sana. Mungkin ini menjadi salah satu ya, apa ya istilahnya, ini kunci juga ya, bagaimana ikan itu tetap sehat, ikan itu tetap doyan makan. Karena kalau ikan itu terlalu banyak amonia itu pasti ikannya makannya berkurang, nafsu makannya berkurang. Airnya budak, banyak amoniaknya, otomatis makannya itu berkurang, nafsu makannya berkurang. Dan kalau nafsu makan berkurang ya ikannya pertumbuhannya kurang, bisa-bisa sakit ya. Itu mungkin curhatan dari kami. Memang begitu ya, saya sendiri sebelumnya saya belum tahu, tapi kalau setelah saya praktekkan di kolam yang ini kan kolam kedua kami, artinya di tempat lain kami juga ada. Ini kolam kedua, tapi ini banyak jumlahnya, ada 20 kotak. Kalau yang pertama di belakang rumah itu ada 3 kotak aja, 3 petak. Yang ini yang banyak di sini. Jadi yang pengalaman saya memang yang di arah utara barat daya itu memang amoniaknya berkumpul di situ ya. Dan alangkah baiknya dikasih skimmer atau buangan untuk amonia itu ya, untuk pembuangan amonia ini ya, entah itu dengan kurasan, dengan dikasih kurasan atau dikasih skimmer gitu. Bedanya apa? Kalau kurasan itu dari bawah ya, kita menjebol atau menanam paralonnya dari dasar kolam ya gitu. Tapi kalau yang namanya skimmer, kita cukup di tengah plastik atau di atasnya plastik, ketika air itu lober itu masuknya ke situ gitu loh. Bedanya skimmer buangan air atau kurasan itu bedanya gitu. Fungsinya ya beda. Kalau skimmer ya untuk membuang amonia ketika kentir, ketika ikut arus. Tapi kalau kurasan ya untuk menguras habis ya. Untuk menguras habis air yang berada di kolam ya. Itu sih bedanya seperti itu.
Di sini air juga cukup melimpah ya, artinya ini sebenarnya airnya banyak, tapi sayang sekali karena ini kolamnya tinggi tidak bisa mengairi kolam. Kita pakai pompa sanyo ya. Di sana ada sanyo atau pompa air. Kemudian apa lagi guys? Jadi intinya gitu ya untuk pompanya. Kalau plastik kita pakai plastik geomembran ya, harganya agak mahal, per meternya 15.000. Total plastik ini kebutuhannya sekitar 70 juta nanti plastiknya aja. Saya juga heran, plastik mahal banget. Plastik geomembran yang tebalnya 0,3 in seperti ini ya. Ini karena tahan panas, sangat tahan panas, awet gitu. Jadi kita sekaligus bikin yang bagus gitulah, inginnya seperti itu. Jadi biar awet ya. Karena kalau terpal atau plastik mulsa untuk tanaman semangka, holti itu cepet kena panas nggak kuat, dia akan berodol, memar memet gitu loh. Kita pakai plastik geomembran. Dan kalau di sini harus suket atau rumput-rumput itu harus disemprot ya. Rumput yang besar ya, istilahnya di sini rumput gajah atau rumput apa ya. Ini loh yang besar-besar, rumput gajah ini kemarin disemproti semua. Supaya apa? Supaya tidak dibuat rumah tikus ya. Supaya tidak dibuat rumah tikus, karena kalau dibuat rumah tikus bisa-bisa itu dilobangi sama tikus dan akhirnya ya bisa jadi jebol galengannya atau tanggulnya ini jebol. Kalau setelah jebol airnya keluar ya gimana ikannya ya gitu loh. Jadi semuanya rumput ini disemproti. Rumput yang besar ya, apa itu namanya, rumput gajah. Istilahnya rumput odot apa piye? Bahasa Indonesia rumput odot. Kalau rumput yang kecil-kecil itu enggak masalah. Yang cuma 5 cm, 10 cm itu enggak masalah. Tapi kalau rumput yang seperti pakan sapi yang bisa tinggi 1 meter atau 2 meter itu kan ada yang keras di bawahnya, itu bisa buat rongga-rongga, itu bisa dibuat rumah tikus gitu. Itu harus disemprot, harus tidak ditanami itu, karena itu mengganggu tanggul. Takutnya nanti tanggulnya digerogoti tikus, akhirnya jebol gitu. Gini loh ya, nah rumput-rumput yang seperti ini loh ya, ini besar-besar ini ya. Yang batangnya 1 jari orang dewasa gitu loh. Itu kita semprot semua, dimatiin supaya tidak dibuat rumah tikus. Meskipun manfaatnya kalau kita tanami nanti bisa buat ternak, bisa buat pakan ternak kambing gitu. Tapi sisi minusnya itu nanti dibuat rumah tikus dan akhirnya jebol nanti tanggulnya, akhirnya bisa membuat rusak tanggul gitu. Membuat bocor tanggul. Oke, jangan lupa bahagia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.